Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia itu satu kalimat yang selalu dimunculkan dalam konteks di filosofinya dari Bapak Pendidikan kita Kiai Haji Mantoro. Salam dan bahagia berarti orientasi pada pendidikan anak-anak. Harapannya kebahagiaan kita dan anak-anak untuk selamanya selama kita hidup. Kira-kira seperti itu. Kami di sini punya tugas menyampaikan atau mendesimulasikan berkaitan dengan modul yang sudah kami selesaikan di modul 1-4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Jadi kegiatan ini seperti seminar kecil. Nanti kami menyampaikan atau memaparkan materi secara umum berkaitan dengan budaya positif yang terbangun di sekolah kita. Jadi seperti itu. Jadi untuk menyingkat waktu, kita awali. Nanti ada 6 materi, 3 materi yang awal dengan saya, yang berikutnya dengan Yalis. Perkenalkan, saya Jimmy Romana Akbar, CGP Angkatan 6 dari Kota Blitar. Dan nanti Bu Yalis akan memperkenalkan sendiri. Sebelum ke budaya positif, ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik atau bagian dari kalau kita biasa itu kelas mengenali atau flashback dari materi yang dulu. Dijawab setuju atau tidak saja. Ini berkaitan dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang setuju, yang tidak setuju. Oke. Kita lanjut. Ya, ini topik yang akan kita bahas, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Oke, yang pertama Bapak Ibu tentang kita eksplorasi konsepnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini ada satu kertas yang saya minta sampelnya begini aja. Nanti nggak apa-apa, ini diterangkan oleh 2 orang intinya Bapak Ibu. Sesuai yang di sini, dia bisa memilih temannya sebagai teman sejawatnya gitu ya. Ketika Buya memegang apa itu kertasnya itu kuat-kuat, kemudian di mana satu orang lagi, panjenengan silakan cari rekannya, tolong kertasnya digenggam di dalam itu teman ini. Itu seolah-olah yang menjadi sebuah aset atau kepemilikan Anda seperti itu. Ketika itu dilakukan, ada salah satu teman jenengan itu yang memintanya dengan segala macam cara. Monggo, ini naturalnya atau mengalirnya dari Buya bagaimana gitu ya. Coba mungkin Bu Triani akan merebut, Buya akan memegang, terus kemudian Bu Triani berusaha bagaimana sekuat caranya untuk membujuk dan seterusnya. Monggo coba. Sejauh apa respon dari Buya ini mempertahankan dari ini, apakah itu memang dipertahankan atau memang diberikan? Monggo, ini monggo Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izinnya saya mau memberikan simulasi tentang materi hasil dari calon guru negara, dan ini merupakan tugas dari modul 1-4 dalam aksi nyata. Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Jimmy ya untuk waktunya. Ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima, di mana ini adalah kebutuhan dasar dari manusia untuk kita bisa merasa disayangi, dihargai. Ini masuk dalam kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, ini adalah kebutuhan di mana kita diberikan kebebasan untuk memilih rasa senang, terus kesukaan kita apa. Nah, ini adalah kesenangan. Kemudian kebebasan, kita diberikan kebebasan untuk melakukan sebuah kegiatan kita. Kemudian penguasaan adalah kebutuhan di mana atas kemampuan kita penguasaan ini, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk selanjutnya yaitu eksplorasi konsep tentang pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu semuanya, 5 posisi kontrol ini arah kita pada diri kita semuanya sebagai seorang guru, di mana pada dasarnya kita ini sebagai seorang guru memiliki 5 posisi, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau, kemudian seorang manajer. Dalam pembelajaran, ketika kita berada di kelas, pastinya kita akan berada pada 5 posisi ini. Sebagai contoh motivasi di sini ada guru berdua. Kalau kita sebagai seorang guru, kemudian kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka kita berada pada posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Kemudian ketika guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, ibu kecewa, bla bla bla, ini akan membuat seseorang itu akan merasa bersalah. Maka posisi kita adalah sebagai seorang guru yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada juga sebagai teman, di mana guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, guru akan selalu menghitung dan mengukur siswa itu seberapa jauh, ini bagaimana. Kita sebagai berposisi pada pemantau. Kemudian ketika kita memberikan sebuah pertanyaan dan siswa itu harus menemukan sebuah solusi, maka kita berada pada posisi sebagai seorang manajer. Nah, pada posisi 5 posisi ini akan terbagi lagi jadi akan mempengaruhi bagaimana karakter siswa itu. Di mana ketika kita menjadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka akan menghasilkan identitas gagal, kontrol dari luar. Nah, kemudian ketika kita menjadi teman dan pemantau, maka kita akan membuat sebuah siswa itu akan menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Dan jika kita sebagai manajer, maka kita akan mendapatkan siswa dengan identitas berhasil dan sukses. Kemudian ketika kita sebagai ini contohnya, ketika kita sebagai penghukum berada pada posisi kontrol sebagai guru penghukum, kita menghadir, menunjuk-nunjuk, kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini adalah kita menghadir siswa atau menghukum siswa. Apa yang dihasilkan? Maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Stigma siswa pada seorang guru itu akan guru itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Maka murid berkata guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak apa yang akan terjadi pada murid? Maka murid akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, kemudian ketika kita menjadi seorang berada pada posisi yang membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu tadi tidak terlambat. Ibu kecewa dengan hasil yang kamu dapatkan. Maka guru kemudian berkata, kamu sudah tidak tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangka, berbohong. Siswa akan berbohong. Kemudian kaitannya, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Muridnya akan berkata, maafkan saya. Dampaknya,
siswa akan merasa rendah diri. Ketika kita memberikan motivasi berhasil atau kontrol dari luar, mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain, ketika posisi kontrol sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi itu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak itu pernah bantu. Maka yang terjadi, siswa akan merasa ketergantungan, sehingga murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya, siswa akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung karena siswa merasa gurunya adalah teman, sehingga dia tidak survive. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa akan menyesuaikan jika dia diawasi. Murid menetapkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian ketika kita sebagai seorang manajer, guru dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya akan menguatkan profil, sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Sehingga murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya, siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari paparan ini, maka kita sebagai seorang guru hendaknya bisa berada di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Sebagai seorang mana? Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oke? Nah, bagus. Jadi sebagai seorang guru hendaknya kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer, sehingga kita membutuhkan motivasi kepada siswa untuk lebih mandiri dan mampu membuat sebuah solusi dari permasalahannya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Ini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menjustis anak itu tidak pernah. Maka kita sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan dari ibu atau bapak. Seperti yang contoh tadi, berarti kita sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru meminta siswa untuk membuat solusi, maka kita sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Ini langsung saja ya Ibu. Nah, maka kita harus dapat berada di posisi bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau yang tadi, kemudian nilai-nilai manajer, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi ini sebagai contohnya, kalau kamu tidak apa, mungkin kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan meminta kamu untuk lari di lapangan. Nah, ini diberi hukuman yang membuat anak jadi tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini adalah sebagai seorang manajer, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian maka akan memberikan yang berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan solusinya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu eksplorasi konsep atau segitiga restitusi ini, tadi sudah beberapa dijelaskan oleh Pak Jimmy bahwasanya restitusi ini bukan sebuah hukuman, tapi memberikan sebuah solusi. Nah, di sini kita segitiga restitusi ini di mana ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilitas identitas, kemudian validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan ini, tolong gue
perspektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mentadaburkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Memang ini secara teori seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin memang kalau di kenyataan sulit ketika kita untuk menjadi seorang guru yang terus menerapkan dalam segitiga restitusi ini. Namun kita berusaha belajar bersama bahwasanya kita sebagai seorang guru mampu berada pada titik di mana kita harus sebagai seorang guru yang mampu memberikan solusi tapi bukan sebagai penghukum. Nah, ini sebagai stabilitas dan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini seperti halnya kita ini belajar ya. Kalau kita nantinya menemui kasus anak yang memiliki masalah, ya secara idealisnya kita akan memberikan pertanyaan yang seperti ini, ya. Memang kalau di SMA, SMK, SD, TK itu memang penanganannya berbeda dan karakter anak di setiap jenjang itu juga berbeda. Jiwa pemberontak kalau sudah SMK juga sangat muncul. Maka bagaimana kita mengerem juga, bagaimana kita cara mengontrol, posisi kontrol kita bagaimana. Nah, inilah contohnya. Kita berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa baik pada dirimu sendiri? Secara teorinya seperti ini. Kita belajar dari bahasa-bahasa yang ada di sini untuk diterapkan kepada siswa kita. Mulai belajar bagaimana menyampaikan teguran secara halus kepada siswa kita. Nah, nanti dilakukan. Ya, ini kita belajar memang kalau kita ngomong seperti ini kadang anak-anak kita maklum saja, tapi bunda kesabaran gitu ya. Tapi bagaimana lagi? Ya harus juga bisa mengontrol emosi. Kadang kalau kita ngomong seperti ini juga akhirnya tak begitu ya. Nah, kemudian validasi kebutuhan, membantu murid menganalisis basic need, kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, want and survival. Jadi lima kebutuhan dasar manusia. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini memvalidasi kebutuhan siswa. Mungkin ini terjadi ketika siswa melakukan contoh ya di sini. Ketika ada siswa melakukan memukul temannya, kita gali permasalahannya seperti apa. Awalnya kita tanya dari tadi identifikasi tadi, kemudian kita validasi kebutuhannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, anak-anak akan memberikan jawaban. Dari jawaban itu nanti kita akan masuk lagi dengan menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai dasar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Ketika sebelumnya tadi dikatakan, apakah yang tadi ini, maukah kamu belajar cara lain yang mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
kemudian apa yang kamu rasakan ketika dia sudah memukul? Ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan jawaban anak yang dikemukakan anak, maka kita akan mendapatkan sebuah pemahaman dan akan menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa harus menghukum, tapi kita mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian ini ada gambarannya untuk intervensi 30 detik. Ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semuanya terkait tadi apakah hukum masih ingat tadi yang ini tadi apa? Nah ini masih ingat menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini nanti panjenengan sebagai seorang apa? Apakah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi, lebih baik sebagai apa Bu? Teman. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Teman. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kalau dihubungkan dengan ini, masuk mana? Menanyakan keyakinan, ya kan? Nah, ini nanti kalau dihubungkan dengan posisi kontrol tadi. Jadi ini adalah keterkaitan antar materi. Memang dalam guru penggerak ini setiap materinya selalu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini ada beberapa contoh yang nantinya bisa sebagai gambaran. Hanya saya bacakan saja, oke? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan misalkan sebagainya? Dan sampai pada apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah, selanjutnya di sini refleksinya saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi yang telah kami sampaikan pada kegiatan pagi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari hasil seminar kita hari ini atau hasil diseminasi kita terhadap materi calon guru penggerak? Mungkin ada yang bisa menjawab dari apa yang didapatkan dari materi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan? Ini karena materinya dibaca sebenarnya di BK, mungkin BK bagaimana? Kalau dulu kan kita mengenalnya hanya punishment dan reward. Nah, ternyata sekarang kita menambah sekarang ya ada 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini kita harus belajar bareng lagi. Jadi mungkin tadi hal barunya adalah ternyata di dalam di dalam menangani siswa itu tidak hanya reward and punishment saja, ya. Itu bukan ini. Nah, ternyata ada beberapa hal baru lagi yang harus kita pelajari. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin Bu Eva? Nanti diwawancarai di lain waktu. Oh, lain waktu, oke. Kemudian ini nanti mungkin untuk gambaran ya, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Nah, nanti gambaran, saya sebagai seorang guru sudah seperti itukah saya mengajarnya secara teorinya. Saya akan menjadi akung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, mungkin ini adalah gambaran-gambaran yang nantinya kita akan tanyakan kepada Pak Emerson. Kita nanti akan ada sesi sharing. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini adalah gambaran dari hasil materi yang kita dapatkan selama di calon guru penggerak, khususnya di modul 1.4 untuk materi budaya positif. Jadi hari ini adalah diseminasi kami pada materi 1.4 yang selebihnya akan kami unggah pada tugas kami pada aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di sini. Atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Mungkin akan saya kembalikan kepada Pak Jimmy. Terima kasih.
Demikian Bapak Ibu berkaitan dengan seminar kita dalam disiminasi pemahaman tentang budaya positif saat ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih dari kami atas segala mohon maaf, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.